Hai semuanya, di video kali ini kami akan menjelaskan tentang instrumen keuangan. Sebelum kita memasuki pada video inti, mari kita melihat animasi berikut. Akuntansi didasarkan pada aturan dan seperti permainan bola. Jika Anda tidak tahu aturannya, Anda tidak akan tahu apa yang terjadi. Akuntansi merupakan pemain kunci dalam menyusun laporan keuangan. Setiap laporan adalah kartu skor yang memberikan wawasan kredibel perusahaan. Perusahaan menghasilkan uang, bagaimana cara memperolehnya, dan menggunakan dana itu untuk menjalankan bisnis, dan bagaimana uang itu sebenarnya bergerak. Investor dan analisis menggunakan laporan keuangan untuk memutuskan investasi. Manajer menggunakannya untuk menjalankan bisnis. Kreditur menggunakannya untuk memberikan pinjaman. Auditor bertindak seperti polisi yang membuat peraturan. Ia memastikan bahwa informasi yang diberikan cukup sehingga pembaca dapat memahaminya. Anda telah memahami bahwa bergantung pada tempat informasi sangatlah penting. Akuntansi memberitahu Anda bagaimana semua aset diperoleh, baik itu dari penjualan, kepemilikan, atau menggunakan fundings untuk membeli barang. Ini neraca. Laporan laba rugi menunjukkan banyak pendapatan yang tersisa setelah Anda mengurangi biaya dari penjualan Anda. Lalu, bagaimana arus kas yang diberikan perusahaan? Dari pelanggan, bagaimana utangnya, dan di mana berinvestasi? Dengan memahami aturan, Anda akan mampu membuat keputusan investasi yang lebih baik, meningkatkan wawasan manajemen Anda menjadi pebisnis yang baik secara keseluruhan. By the way, setelah ini akan ada pembahasan dari teman-teman kita lebih detail mengenai instrumen keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridwan Ramadhani dengan NIM 193011172, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dengan mata kuliah Akuntansi Menengah 1. Presentasi yang berjudul Instrumen Keuangan. Saya berasal dari kelompok 8. Instrumen keuangan. Instrumen keuangan adalah instrumen yang menambah nilai aset atau liabilitas keuangan. Yang merupakan bagian dari instrumen keuangan ini ada aset keuangan. Dan contoh dari aset keuangan ini ada kas dan piutang. Mari kita masuk pada pengertian aset keuangan menurut IFRS 9. Menurut IFRS 9, aset keuangan dikelompokkan menjadi 3, yaitu aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Lalu aset keuangan diukur pada nilai wajar penghasilan komprehensif. Dan aset keuangan diukur dengan nilai amortisasi. Lalu kita masuk pada jenis instrumen keuangan ya. Nah, jenis instrumen keuangan ini dibagi menjadi 2, yaitu instrumen ekuitas dan instrumen derivatif. Nah, instrumen ekuitas ini adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Contohnya, saham biasa suatu perusahaan. Nah, kewajiban keuangan mencakup kewajiban kontraktual. Kewajiban kontraktual yang akan atau dapat diselesaikan dalam instrumen ekuitas entitas sendiri dan adalah non-derivatif dari suatu derivatif. Yang kedua, instrumen derivatif merupakan instrumen keuangan atau kontrak lain yang termasuk dalam ruang lingkup pernyataan dengan karakteristik sebagai berikut. Pertama, nilainya berubah sebagai akibat dari perubahan variabel yang ditentukan. Diselesaikan pada tanggal tertentu. Kedua, tidak memerlukan investasi awal neto menghasilkan dampak serupa akibat perubahan pasar. Instrumen keuangan diklasifikasikan menjadi 2, yaitu aset keuangan dan kewajiban keuangan lainnya. Nah, aset keuangan ini memiliki bagian-bagian lagi, yakni terdiri menjadi 4, tetapi nanti kita bahas di slide selanjutnya. Kita akan membahas kewajiban keuangan lainnya, yakni mewajibkan liabilitas keuangan selain yang pada nilai wajar melalui laba rugi. Diakui pada awalnya pada nilai wajar ditambah dengan biaya transaksi. Selain itu, juga harus diukur pada biaya perolehan, diamortisasi dengan menggunakan metode bunga efektif.
Sekian video presentasi dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keuangan diklasifikasikan menjadi 4, yaitu aset keuangan diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi, terus investasi dimiliki hingga jatuh tempo, pinjaman uang diberikan atau piutang, aset keuangan tersedia untuk dijual. Yang pertama yaitu aset keuangan diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi, terdiri dari yang pertama diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan. Pada saat pengakuan awal telah diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang kedua yaitu investasi dimiliki hingga jatuh tempo. Aset non-keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan, dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo. Yang ketiga yaitu pinjaman yang diberikan atau piutang, terdiri dari yang pertama yaitu wesel tagih, yang kedua pengakuan awal, yang ketiga diskon penjualan, yang keempat penghitungan penurunan nilai dalam piutang, yang kelima yaitu penghentian pengakuan. Selanjutnya yaitu aset keuangan tersedia untuk dijual. Tidak diklasifikasikan sebagai salah satu kategori instrumen keuangan seperti aset keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi, investasi yang ditahan sampai jatuh, dan pinjaman dan piutang. Selanjutnya itu konsep pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan. Yang pertama ada pengakuan, yang kedua ada pengukuran. Pertama yaitu pengakuan. Pengakuan identitas mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan pada laporan posisi keuangan jika dan hanya jika entitas tersebut menjadi salah satu pihak dalam ketentuan dalam kontrak instrumen tersebut. Yang kedua ada pengukuran. Pengukuran aset atau liabilitas keuangan dibedakan menjadi dua, yaitu pengukuran pada saat pengakuan awal, yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Haikal Asegaf dari jurusan akuntansi kelas 3AK2. Nah, saya akan menjelaskan tentang pengukuran awal aset keuangan. Pada saat pengukuran aset keuangan atau liabilitas, entitas pengukuran pada nilai wajarnya ditambahkan atau dikurangkan dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar laba rugi. Nilai wajar pada pengakuan awal biasanya sama dengan nilai transaksinya. Namun, apabila nilai transaksi pembayarannya yang dikerahkan atau diterima ditunjukkan untuk hal selain instrumen keuangan, maka nilai wajar instrumen keuangan tersebut harus diestimasikan menggunakan teknik penilaian. Untuk tujuan pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal, PSAK 55 mengklasifikasikan aset keuangan menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang kedua investasi dimiliki hingga jatuh tempo, yang ketiga pinjaman yang mau diberikan atau piutang, yang keempat aset keuangan tersedia untuk dijual. Yang kedua, penyajian dan pengungkapan aset keuangan. Penyajian aset keuangan dalam laporan laba rugi diatur atas dalam PSAK 50 revisi 2010. Instrumen keuangan penyajian. Pernyataan ini menjelaskan secara umum prinsip penyajian instrumen keuangan sebagai liabilitas atau ekuiditas dan saling hapus aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pengungkapan aset keuangan diatur pada PSAK 60 instrumen keuangan pengungkapan. Pernyataan ini mengatur pengungkapan dalam laporan keuangan untuk memungkinkan penggunaan mengevaluasikan signifikan instrumen keuangan atas
posisi dan kinerja keuangan entitas serta jenis dan besarnya risiko yang timbul dan bagaimana entitas mengelola risiko tersebut. Sekian dari penjelasan saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.